فالسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlut tuqa wal karamat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, man khairun nas? Wahai baginda Rasulullah, siapa manusia terbaik? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, man tada umruhu, siapa yang Allah panjangkan umurnya, wa hasuna amaluhu, dan baik amalannya. Dengan nikmat waktu ini dan usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita sama-sama bisa menyambut tahun baru Hijriah, yang mana tahun baru Hijriah ini yang dimulai dengan ijtihadnya khalifah yang kedua, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa dinamakan Hijrah sebagai tahun baru Hijriah? Kata Umar bin Khattab, yufarriqu bainal bati wal haq, yang membedakan di antara buruk dan kebaikan. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bulan Muharram dijadikan bulan pertama dalam tahun baru Islam? Karena Muharram ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkumpul bersama para sahabat, dan waktu itu ketika itu adalah ketika waktu haji, yang mana mereka bermusyawarah, kemudian filosofi dari haji tadi, bersihnya hati dan pikiran, kemudian kembali ke negaranya dalam keadaan suci. Inilah yang kita harapkan di tahun baru ini, kita bisa membedakan antara yang benar dan yang salah, dengan hati yang penuh kesucian dan pikiran yang penuh dengan kebersihan. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan haram ini dapat diartikan adalah bulan yang penuh dengan penghormatan. Penghormatan ini bukan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan ini bukan dari ulama, tapi langsung Allah menghormati bulan Muharram ini. Berdasarkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. 4 di antara 12 bulan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dinamakan bulan haram. Hal ini dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun mutawadiyah, bulan haram ini 3 yang berturut-turut, 1 yang sendiri. Yang berturut-turut itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, dan masuk bulan Muharram. Alhamdulillah, kita dalam tahun yang suci, pikiran yang suci, dan berada dalam bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam penghormatan ini pastinya sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah, maka kita akan melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu amalan yang 1400 tahun yang lalu yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini sering kita dengar, yaitu adalah Saumul Ashura, atau yang dikenal dengan puasa 10 Muharram. Ini berdasarkan dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada dalam Sahih Muslim, begitu juga dengan Musnad Imam Ahmad, yang diriwayatkan daripada sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala lamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Madinah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah, wajadal yahuda yasumuna al-ashura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjumpai kaum-kaum dari orang Yahudi yang berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Fasu'ilu an dzalika, maka ditanya tentang kenapa mereka berpuasa. Faqalu, maka kaum Yahudi ketika itu menjawab, hadza yaumul ladzi atfarallahu fihi Musa wa bani Israil ala Fir'aun. Ini hari yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan bagi Nabi Musa dan Bani Israel atas perlakuan jahat daripada Fir'aun laknatullah. Dalam hadis yang lain, anjallahu bihi Musa, Allah memberikan keselamatan kepada Musa dan kepada Bani Israel dari pengajaran Fir'aun laknatullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembari menjawab, nahnu ahaqqu bi Musa, nahnu aula bi Musa minkum,
kamilah yang lebih berhak, kamilah yang lebih pantas dengan penghormatan daripada Musa, daripada kalian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak mendengar tadi dan melihat kejadian puasa Asyura, memerintahkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisaumihi, untuk melakukan puasa Asyura. Faqala sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin an Qatadah, daripada riwayat yang bersumber daripada sahabat Nabi Qatadah radhiyallahu anhu. Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siyamu yaumil Asyura, puasa di tanggal 10 Muharram, ahtasibu 'ala Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berharap kepada Allah, ayyukaffira sanah allati qablahu, bahwa diampunkan dosa kita yang sebelumnya, 1 tahun sebelumnya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berjalannya waktu melengkapi hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bersumber daripada sahabat Nabi Abdul Abbas radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Da in baqitu ila qabilin, kalaulah Allah memberikan aku kesempatan hidup untuk tahun depan, fa asummanna tasi', maka akan aku berpuasa di 9 Muharram." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada umatnya, umat yang dicintainya, untuk melaksanakan di bulan yang mulia ini, di bulan yang penuh dengan penghormatan daripada Allah Subhanahu wa taala, untuk berpuasa di 9 Muharram, di 10 Muharram dan 11 Muharram, dikarenakan ingin membedakan daripada kaum agama lainnya, terkhusus agama Yahudi. Seandainya kita tidak bisa melaksanakan 3 daripada hari besar ini, maka kita pilih 2, 9 dan 10. Seandainya ada halangan di antara kita untuk melaksanakan 2 hari puasa yang dianjurkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pilihlah puasa Asyura, dikarenakan pahalanya Allah ampunkan pahala dosanya 1 tahun yang telah berlalu. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berdoa, mudah-mudahan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu dan akan dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, terkhusus bagi diri kami sendiri. Kami tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.